Ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam dipanggil oleh Allah untuk mendapatkan Taurat, maka yang memimpin Bani Israel ketika itu adalah abang beliau, namanya Harun. Harun itu bukan nabi, tapi kemudian berkat doa Nabi Musa meminta kepada Allah agar dia diikut sertakan ketika berdakwah kepada Fir'aun, karena kecakapan bahasa Harun ini dibandingkan Musa yang pelat ketika itu, maka Allah Subhanahu wa taala mengangkat Harun sebagai nabi. Lah Harun ini memimpin Bani Israel, dan Harun lebih lembut dibandingkan Musa, dan lebih dekat dengan Bani Israel dibandingkan Musa karena tutur katanya yang indah. Tetapi Harun tidak sekuat Nabi Musa. Harun lemah di hadapan kaum. Lah disitulah ada salah seorang tokoh Bani Israel namanya Samiri. Salah satu tokoh Bani Israel namanya Samiri. Dia memiliki hati yang busuk. Orang munafiknya lah di zaman itu. Kalau di zaman Nabi SAW ada orang namanya Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik. Kalau di zaman Nabi Musa ada Samiri. Samiri lah kemudian menyesatkan Bani Israel. Allah takdirkan Samiri ini melihat Jibril. Jadi ketika Jibril itu menenggelamkan Fir'aun, kemudian Jibril ini menunggang kuda, dan Samiri ditakdirkan melihat kudanya Jibril. Jadi ketika kuda itu kakinya menginjak tanah, maka bekas injakannya itu tumbuh-tumbuhan. Maka karena tahu itu adalah bekas pijakan kudanya Jibril, diambil tuh bekas pijakannya itu, dan itu menjadikan kebanggaan Samiri di hadapan Bani Israel. Karena kita tahu ikhwan, ketika Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan kematian, Allah permisalkan seperti apa? Seperti kambing gibas. Ketika Allah Subhanahu wa taala memasukkan penduduk sorga ke dalam sorga dan memasukkan penduduk neraka ke dalam neraka, kemudian Allah Subhanahu wa taala datangkan kematian dengan bentuk apa? Kambing wol. Kemudian Allah sembelih di antara sorga dan neraka, simbol dari tidak ada kematian lagi. Makanya Allah kemudian memerintahkan penyeru untuk menyeru kepada penduduk sorga, ya ahlal jannah khuludun la mauta lakum. Wahai ahli sorga, kalian kekal, tidak ada kematian bagi kalian. Wa ya ahlan nari khuludun la mauta lakum. Begitu juga kalian penduduk neraka, tidak ada kematian, kekal kalian dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mempermisalkan kematian dengan kambing gibas, maka Allah mempermisalkan kehidupan dengan faras, dengan kuda. Dan kuda itu ditunggangi Jibril. Makanya kalau kuda itu menempel di sebuah tempat di bumi, tumbuh tuh, hidup dia. Itulah yang dilihat Samiri. Karena Samiri itu orang yang pertama kali menyeberang bersama Musa, dia orang paling depan. Sehingga Allah takdirkan dia melihat Jibril ketika menunggang kuda, dan dia tahu bekas pijakannya. Diambil tuh bekas pijakannya, kemudian disimpan. Lah ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam berangkat bersama 70 orang pilihan ke Bukit Tur untuk mendapatkan Taurat, dan Bani Israel dipimpin oleh Harun alaihi salatu wassalam, dia menciptakan fitnah di situ. Ketika Bani Israel merasa bersalah gitu kan, karena mereka telah mengambil emas-emasnya kaum Kibti, kaumnya Fir'aun. Karena sebelum mereka pergi, hari itu sebagian mereka meminjam emas-emas dari kaumnya Fir'aun. Ada yang mengatakan sebagian sebagai hak mereka karena sudah bekerja, mereka minta upah. Tapi ada yang mengatakan meminjam.
Jadi banyak orang yang meminjam emas dari kaumnya Fir'aun ketika di Mesir. Tapi di malam hari Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Musa an asri bi ibadihi lailan, agar Musa segera meninggalkan malam itu negeri Mesir. Lah, orang-orang Musa ini Bani Israel belum sempat mengembalikan emas kepada kaumnya Fir'aun, dibawa sampai ke Palestina, sehingga mereka merasa bersalah dengan emas yang mereka bawa itu. Dari situlah kemudian dimanfaatkan oleh Samiri. Maka Samiri kemudian memerintahkan orang-orang yang membawa emas yang bukan haknya itu untuk dibakar saja. Akhirnya kemudian Samiri menggali lubang, kemudian membakar seluruh emas-emas yang dibawa Bani Israel yang merupakan milik kaumnya Fir'aun yang ada di Mesir. Rupanya setelah dibakar emas itu sama Samiri dibentuk patung anak sapi. Dicetak gitu bahasa kita ini. Masukkan dicetak keluar patung anak sapi. Jadi ketika keluar patung anak sapi ini, Samiri kan punya tanah. Tanah yang hidup bekas pijakan kudanya Jibril. Dilempar tanah itu ke patung Samiri. Tiba-tiba hidup patung itu, mengeluarkan suara. Tetapi tidak hidup sebagaimana layaknya sapi bisa berjalan. Tidak, dia tidak hidup seutuhnya, tetapi hidup hanya mengeluarkan suara sapi, lahu khuar. Ada yang mengatakan menurut ahli tafsir, bukan hidup, tetapi Samiri membuat lubang di antara patung sapi itu, apabila angin datang mengeluarkan suara. Tapi zahir Al-Quran nanti kita akan baca, patung itu hidup dan bersuara. Dari itulah kemudian Samiri mengatakan bahwa Musa lupa, jauh-jauh dia ketur Tuhannya ada di sini katanya. Nih Tuhannya. Maka 70.000 Bani Israel sujud kepada patung sapi ini, kemudian mereka murtad dari ajaran Musa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah Musa alaihi salatu wassalam pulang membawa alwah, papan Taurat, satu-satunya kitab yang mulia yang diturunkan Allah pertama kali adalah Taurat, dan langsung ditulis Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia datang ke kaumnya, marah dia. Biasanya Nabi Musa sabar dengan Bani Israel, tapi untuk ini Musa tidak sabar, marah dia. Kenapa? Karena mereka sudah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Udah enggak toleransi lagi. Saking marahnya kemudian Musa melempar papan sampai pecah papan itu, berkeping-keping sana sini. Pada dalam papan itu ada Taurat, ada petunjuk Allah untuk Bani Israel. Dipecahkan sama Musa. Kemudian mendatangi Harun, dijambak rambutnya, ditarik janggutnya, kemudian marah-marah. Tapi Harun mengatakan, ya Musa, mereka hendak membunuhku, apa yang bisa kulakukan? Aku takut kalau aku layani mereka akan terjadi fitnah, perpecahan di antara Bani Israel. Maka aku biarkan saja, aku sudah berusaha mendakwai mereka. Akhirnya kemudian Musa memanggil Samiri. Wa ma khatbukum ya Samiri? Kenapa kau melakukan ini wahai Samiri? Kata Samiri, karena aku melihat apa yang tidak dilihat manusia dari bekas pijakan kudanya Jibril. Itulah tadi ceritanya tadi. Akhirnya Musa mengusir Samiri, kemudian menghukum yang 70.000 itu, suruh membunuh satu di antara mereka. Itulah cara tobatnya. Kita masuk kepada ayat. Dalam surah Toha disebutkan mulai dari ayat 83. Antum yang membaca punya Quran, kita baca. Wa ma'ajalaka an qaumika ya Musa? Mengapa engkau datang lebih cepat daripada kaum wahai Musa? Artinya Musa meninggalkan 70 orang pilihan dan lebih dulu sampai di Bukit Tur. Maka Musa mengatakan, qala hum
ulai ala athari wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Berkata Musa, itulah mereka sedang menyusulku ya Rabb, dan aku bersegera kepadamu wahai Tuhanku agar supaya engkau ridha kepadaku. Karena rindunya Musa ingin berjumpa dengan Allah. Harusnya seperti itu kita. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Harusnya seorang mukmin rindu dengan Allah, rindu dengan janji-janjinya, rindu dengan sorga. Setiap kebaikan fastabiqul khairat, bersegera untuk melakukannya. Kemudian Allah mengatakan, qala fa inna qad fattanna qaumaka min ba'dik wa adhallahumus samiri. Kemudian Allah berfirman menghabarkan kondisi orang-orang yang ditinggalkan Musa. Maka sesungguhnya kami telah menguji kaummu sesudah kamu tinggalkan wahai Musa, dan mereka telah disesatkan oleh Samiri. Samiri salah satu tokoh orang Yahudi di zaman itu, munafik. Maka kemudian ketika Nabi Musa mendengar bahwa Allah Subhanahu wa taala memberitakan bahwa kaumnya disesatkan Samiri, dan dia sudah 40 hari diturunkan Taurat kepadanya, maka dia segera pulang. Subhanallah ikhwan. Ditinggalkan 40 malam, 40 hari, sesat orang. Tapi di zaman sekarang tidak perlu 40 hari, pagi mukmin, malam kafir. Malam mukmin, pagi kafir. Kata Nabi SAW, yusbihu mu'minun wa yumsi kafiran. Yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Yabi'una dinahu bi'aradin minad dunya, kata Rasul. Nanti di akhir zaman, kata Rasul, ada orang yang di pagi hari beriman, malamnya dia kafir. Malamnya beriman, paginya dia kafir. Karena mereka menjual agama Allah dengan cara murah. Zaman sekarang kan mudah orang kafir itu, apalagi misionaris, memang gencar-gencar untuk memurtadkan orang dari Islam. Gara-gara sebungkus supermi dulu ada kisah orang bisa murtad kan? Kalau ustadznya pabriknya lah ya. Jadi ada orang yang seperti itu. Ada orang menikah dengan orang Nasrani jadi Nasrani, gitu kan? Ada orang menikah dengan Hindu jadi Hindu dia. Ngikut agama pasangannya. Ada orang yang kurang iman berselancar di web, masuk ke web-webnya orang-orang di luar agama Islam. Akhirnya rancau dengan syubhat, akhirnya dia ragu dengan Islam. Lihat Bani Israel, 40 hari ditinggalkan Musa bisa kafir. Maka Musa kembali kepada kaumnya. Faraja'a Musa ila qaumihi ghadbanan asifa. Maka Musa pulang kepada kaumnya marah dengan marah yang luar biasa. Qala, Musa mengatakan, ya qaumi, alam ya'idkum rabbukum wa'dan hasanah. Lihat bagaimana ibarah Al-Quran. Wahai kaumku, bukankah Tuhanmu telah menjanjikan kepadamu sesuatu janji yang baik? Bukankah sudah kukatakan aku hanya pergi 40 hari, nanti kubawa Taurat untuk kalian, nanti kubawa hidayah dari Allah untuk kalian. Itu janji Allah kepadaku. Kenapa kalian berpaling? Fatala alaikumul ahdu am aradtum an yahilla alaikum ghadabu min rabbikum fa akhlaftum maw'idi. Maka apakah terasa lama masa yang berlalu bagi kalian ini? Kan cuma 40 hari saja. Ataukah kamu menghendaki agar kemurkaan dari Tuhanmu menimpa kamu, lalu kamu melanggar perjanjianmu dengan diriku ini? Karena aku tinggalkan kalian gak lama, 40 hari masa lama.
Masa dalam tempo 40 hari yang tadinya bertauhid kepada Allah, beriman kepada Allah, tiba-tiba menyembah patung sapi. Di mana akal kalian? Qalu, mereka mengatakan, ada yang mengatakan para pembesar-pembesar mereka membuat pembelaan di hadapan Musa dan mengatakan, ma akhlafna mau'idaka bimalkina walakinna humilna auzaran min zinatil qaumi faqadafnaha fakadzalika alqas-Samiri. Mereka berkata, kami tidak pernah melanggar perjanjian wahai Musa. Ini pembelaan mereka di hadapan Musa. Kami tidak mengingkari kok perjanjian wahai Musa kepada kami. Tetapi kami disuruh membawa beban-beban dari perhiasan kaum itu, maka kami telah melemparkannya, dan demikian pula Samiri melemparkannya. Maksudnya, engkau bawa kami, sementara kami membawa barang yang bukan milik kami. Kami membawa emas orang. Harusnya emas ini dikembalikan kepada kaumnya Fir'aun, karena ini hanya pinjaman, bukan milik kami. Makanya kami kemudian merasa berat. Maka kami lempar ke dalam api itu emas kami. Begitu juga Samiri melemparkannya. Samiri itu tokoh di situ. Ada yang mengatakan yang melempar emas itu kaumnya saja, kaumnya maksudnya Bani Israel, tapi Samiri itu melempar tanah yang diambil dari bekas apa? Pijakan kudanya Jibril tadi. Maka ketika terbentuk patung sapi dilempar oleh Samiri dengan tanah kehidupan tadi, tiba-tiba sapinya hidup dan bersuara. Kemudian fa akhraja lahum ijlan jasadan lahu khuwar. Kemudian Samiri mengeluarkan untuk mereka dari lubang itu anak lembu yang bertubuh dan bersuara. Faqalu hadza ilahukum wa ilahu Musa fanasiya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Samiri membuat patung lembu, anak patung lembu yang terbuat dari emas. Di saat Nabi Musa sedang tidak ada di Bukit Tur dan orang-orang pilihan di bawah Musa. Sementara Harun berusaha untuk mendakwai mereka. Tapi Harun lemah, tidak sekuat Musa. Celakanya lagi kemudian Samiri mengatakan, ketika sudah membentuk patung sapi dan mengeluarkan suara, apa kata dia? Hadza ilahukum wa ilahu Musa fanasiya. Ini patung Tuhan kamu, bahkan ini Tuhannya Musa. Musa lupa Tuhannya di sini, kok dia cari ke Bukit Tur gitu maksudnya. Lupa dia Tuhannya di sini, ngapain jauh-jauh ke Bukit Tur cari Tuhan? Lihat fitnahnya siapa? Samiri. Maka yang terkadang itu ada orang menjadi pemimpin kejahatan, tapi ada orang menjadi pemimpin kebaikan. Samiri ini pemimpin kejahatan. Maka kalau antum di masyarakat, jadilah pemimpin kebaikan. Jangan seperti mental Samiri, buat rusak di masyarakat, akhirnya mengikuti orang banyak. Jangan. Karena ada orang yang seperti itu, ikhwan, hidup di masyarakat. Dia menelurkan ide-ide itu bukan bermanfaat untuk agama dan akhiratnya, hanya untuk main-main saja. Mungkin dia kumpulkan warga buat permainan tahapa gitu kan, buat konser sana, buat judi sini gitu kan. Disenangkan masyarakat dengan perkara-perkara yang tidak ada faedahnya. Harusnya antum jadi tokoh kebaikan, ngajak orang kepada kebaikan sosial, nyantuni anak yatim, macam-macam manfaat untuk agama dan akhirat. Kemudian, afala yarawna alla yarji'u ilaihim qawlan wala yamliku lahum dharran wala naf'a. Jadi patung sapi yang dibuat Samiri itu, setelah jadi patung sapi berupa emas itu, maka Samiri melempar dengan tanah tadi, tanah pijakan kuda Jibril tadi, kemudian hidup. Ada yang mengatakan bahwa suara itu dari lubang.
Dia tidak hidup cuma karena ada lubang, ada angin bersuara. Kata Allah, okelah memang patung itu hidup, betul hidup, Allah yang hidupkan itu. Mengeluarkan suara.